Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Emi Marini, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan NIM 225113071. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 8 Sungai Kakap, kelas 5, dengan materi Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, Ibu mau sapa dulu sebelum kita belajar biar kalian lebih semangat. Ibu sapa dulu. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik sekali. Tepuk cinta. Pertama, aku cinta pada Allah. Kedua, aku cinta Rasulullah. Ketiga, aku cinta pada ayah dan bunda, seiman dan seagama. Oke, baik, mantap sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, agar lebih berjalan dengan lancar pembelajarannya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat, marilah kita sama-sama berdoa dan membaca beberapa surah pendek. Dan dalam hal ini akan dipimpin oleh Ananda Umar. Silakan Umar maju ke depan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebagai rasa
cinta kita kepada tanah air kita, sebagai rasa cinta nasionalisme kita, marilah sejenak kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Kepada anak-anak, Ibu silakan berdiri terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Iya, hadir semua. Alhamdulillah. Berarti kalian sehat semuanya karena bisa mengikuti pelajaran semuanya hari ini. Dan Ibu perhatikan, alhamdulillah juga dari pakaian yang sudah kalian gunakan sudah rapi, sudah menggunakan sepatu dengan baik, tali sepatunya sudah diikat, kemudian yang putrinya juga memakai jilbab yang sangat rapi. Terima kasih. Aplaus dulu untuk anak-anak atas kerapiannya hari ini. Nah, sebelum pembelajaran hari ini Ibu mulai, Ibu ingin ada sebuah kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini kita setujui bersama-sama supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Oke, Ibu tampilkan ya kesepakatan kelasnya. Nah, silakan kalian lihat itu kesepakatan kelasnya. Yang pertama, coba bacakan Ibu yang poin merah. Kedisiplinan dan ketertiban. Iya, kedisiplinan dan ketertiban. Nah, di mana Ibu harapkan hari ini kalian tetap menjaga kedisiplinan kalian, tetap tertib dalam melaksanakan tugasnya, serta tetap berada dalam keadaan konsentrasi ketika ibu guru atau teman kalian sedang menjelaskan pelajaran. Ya? Oke, yang kedua, poin yang kedua. Sikap dan perilaku. Ya, sikap dan perilaku. Jadi ketika proses pembelajaran, sikap dan perilaku kalian itu harus tetap kalian jaga, saling menghormati. Nah, harus aktif. Ya, nah, ya harus aktif ya ketika Ibu bertanya dan sebagainya, kalian harus aktif dan support dengan kawan-kawannya juga. Kemudian poin yang ketiga. Kebersihan dan tanggung jawab. Ya, kebersihan dan tanggung jawab. Nah, Ibu harap selama dalam proses pembelajaran ini, kalian harus tetap menjaga kebersihan kelasnya sampai selesai pembelajaran kita. Jangan sampai ada yang membuang sampah sembarangan ya nak ya. Buang sampah di mana? Di tempatnya atau di tong sampah. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kalian juga harus bertanggung jawab terhadap tugas yang Ibu berikan hari ini. Bagaimana? Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan tepat waktu. Bagaimana untuk ketiga poin ini kalian setuju? Sepakat? Sepakat? Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Nah, sesuai dengan perjanjian Ibu di hari yang lalu, ya Ibu pernah mengatakan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang Ibu maksud hari ini, yang ingin Ibu capai dan kalian juga harus mencapai, kita capai sama-sama tujuan pembelajaran hari ini dari materi Asmaul Husna. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan makna Asmaul Husna, yaitu dari Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengenal dan menyebutkan beberapa Asmaul Husna dengan artinya. Oke, yang ketiga, kalian mampu menghafal dan mencocokkan nama dan arti Asmaul Husna melalui aktivitas kartu yang nanti akan Ibu siapkan.
Kemudian yang terakhir, kalian mampu meneladani ya dan menerapkan makna Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari kalian. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemarin kita pernah mempelajari surah Al-Ma'un. Ya, anak-anak, kalau sudah mempelajari surah Al-Ma'un, pasti kalian ketahui bahwa surah Al-Ma'un ini adalah sebuah surah yang berisi perintah Allah untuk peduli kepada anak yatim. Kepada siapa lagi? Fakir miskin. Kemudian tidak lalai dalam sholat. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernah enggak, nak, kalian menemukan teman kalian, tetangga kalian, atau orang-orang di sekeliling kalian yang pernah kalian lihat mereka itu serba kekurangan, ya, tidak bisa membeli beras, ya, serba kekurangan. Bahkan pakaian pun susah, nak. Satu hari itu satu pakaian bisa dipakai untuk 2 hari, saking tidak punya pakaian. Nah, begitu juga untuk sembako, tidak punya beras, tidak punya kopi gula, susah sekali. Nah, ketika kalian menemukan hal itu, apa yang kalian rasakan? Membantunya. Apalagi yang kalian rasakan selain itu? Perasaan kalian bagaimana? Melihat orang yang sedang lemah, yang membutuhkan? Kasihan, sedih. Ya, betul sekali. Nah, jadi nak, di dalam surah Al-Ma'un, ya, kemudian di dalam Asmaul Husna, ya, Allah mempunyai nama yang indah. Salah satunya adalah Al-Qawiyyu, ya, yang artinya adalah menolong dan melindungi yang lemah. Nah, ketika kita melihat orang yang lemah, ya, Allah saja menolong, ya, menolong dan melindungi orang yang lemah. Nah, kita sebagai manusia sudah seharusnya juga menolong orang yang sedang membutuhkan. Kemudian ada lagi Asmaul Husna, nama Allah yang baik, yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya apa? Ya, maha berdiri sendiri atau maha mengatur. Nah, Allah saja mengatur kita, memperdulikan kita. Nah, maka dari itu untuk meneladaninya juga kita harus bisa peduli dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, termasuk tadi anak yatim, orang miskin, ya. Oke, jadi seperti itu. Next, ya. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa kira-kira yang memberikan nama kalian? Orang tua. Kira-kira apa tujuan orang tua kalian memberikan nama yang baik? Ini orang tua kalian ini pasti memberikan nama yang baik. Kira-kira apa tujuannya? Supaya dikenal orang. Pintar, apa lagi? Supaya lebih dekat. Nah, kalian ini di lingkungan kelas ini pasti dekat semua kan? Kenapa kok bisa terjalin persahabatan? Kenapa? Karena karena kenal tadi. Nah, coba nama-nama yang telah diberikan oleh orang tua kalian kepada kalian, Ibu mau tanya nih. Nama siapa ya? Coba si Umar. Ya, Umar. Siapa, nak? Apa arti dari Umar? Anak-anak yang menang. Anak-anak Laki-laki yang menang. Iya, anak laki-laki yang menang. Yang apa tadi, nak? Anak laki-laki yang menang. Yang menang, ya. Jadi Umar itu artinya anak laki-laki yang menang. Bagus sekali. Jadi di situ ada harapan orang tua, nak. Ada doa orang tua terhadap nama kalian. Biar menang, bisa meraih harapan, bisa meraih cita-cita. Jadi intinya seperti itu. Kemudian siapa lagi ya, Ibu mau tanya? Naila, apa arti namanya, nak? Orang yang sukses. Orang yang sukses. Nah, kan bagus kan maknanya? Jadi Naila diharapkan orang tuanya suatu saat besar nanti akan menjadi orang yang sukses, orang besar, orang yang berhasil. Kemudian siapa lagi? Nih, siapa namanya? Lydia apa artinya, nak? Cahaya malam. Masya Allah, cahaya malam. Jadi ini mungkin maksudnya adalah seorang putri yang penuh dengan cahaya, cantik. Jadi seperti itu. Nah, intinya semua nama yang diberikan oleh orang tua itu adalah nama yang penuh dengan doa dan kebaikan. Oke. Next.
Nah, sekarang Ibu mau bertanya ini. Kira-kira ada yang sudah baca belum? Apa itu Asmaul Husna? Malam tadi ada nggak baca-baca buku di rumah? Nah, apa kira-kira Asmaul Husna maksudnya? Nama-nama baik Allah. Nama-nama baik Allah. Ada lagi? Nama-nama indah Allah. Betul sekali. Bagus. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Asmaul Husna itu nak jumlah keseluruhannya ada berapa? 99. Iya, 99. Namun hari ini karena keterbatasan waktu kita pelajari 5 Asmaul Husna dulu, ya. Oke. Kelanjutan dari materi Asmaul Husna, mau nggak kalian Ibu sajikan sebuah video pembelajaran tentang Asmaul Husna? Mau? Oke. Kalau mau, sebelum Ibu menyajikan nih, tolong kalian perhatikan, dengarkan dengan baik. Sebelumnya Ibu ingin tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke. Apakah kalian mengenal nama-nama Allah? Apakah kalian sudah hafal nama-nama Allah? Jika kalian sering mempelajari Al-Quran, pasti kalian akan menemukan nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang sangat indah dikenal dengan nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Ayo kita belajar bersama agar kalian lebih dekat dengan Allah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian pasti sering mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan ketika kalian berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Semakin kita mengenali orang, kita semakin tahu apa yang diperbuat, dikatakan, bahkan dirasakan. Anak soleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Allah berfirman yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna. Ibu ingin bertanya sedikit, ya. Sudah paham belum dengan video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Oke, baik. Nah, kira-kira tadi menjelaskan tentang apa, nak? Tentang Asmaul Husna. Arti dari Asmaul Husna itu apa tadi? Apa maknanya? Nama-nama baik Allah. Nah, ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini? 5. Ada? 5. Coba Umar, Asmaul Husna yang pertama? Ya, Al-Qawiyyu. Artinya? Maha kuat. Asmaul Husna yang kedua? Al-Qayyum. Artinya? Maha berdiri sendiri. Asmaul Husna yang ketiga? Yang ketiga? Al-Muhyi. Artinya? Maha menghidupkan. Asmaul Husna yang keempat? Al-Mumit. Artinya? Maha mematikan. Asmaul Husna yang kelima? Al-Ba'is. Artinya? Maha membangkitkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali. Nah, untuk cara meneladani kelima Asmaul Husna tadi, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, kemudian Al-Ba'is, ada cara atau contoh-contoh yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh Al-Qawiyyu.
atau yang maha kuat. Nah, coba yang ini. Siapa ya? Coba Umar. Kira-kira apa? Salah satu contoh meneladani Al-Qawiyyu. Apa kira-kira? Jika memiliki kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Nah, Gunakan kekuatan untuk melakukan bukan untuk memukul atau mengganggu. ya. Teman kalian Umar mengatakan bahwa jika kita memiliki harta yang cukup, ya maka kita harus membantu yang lebih membutuhkan atau orang miskin. Kemudian kita punya kekuatan, maka jangan gunakan kekuatan untuk hal yang negatif. Jangan gunakan kekuatan untuk memukul teman. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi tolong ya Nak ya, jangan suka memukul, jangan seenaknya kita menggunakan kekuatan kita, karena itu bukan meneladani contoh dari Al-Qawiyyu, Asmaul Husnanya. Kemudian meneladani dari Al-Qayyum. Yang di sini, apa kira-kira? Mandiri dalam mengerjakan tugas, tidak selalu bergantung pada orang. Nah, Al-Qayyum itu kan mandiri atau berdiri sendiri. Jadi cara kita meneladani dari Asmaul Husna Allah yang Al-Qayyum ini mengerjakan tugas dengan sendiri. Ya, jangan kita bergantung kepada orang lain. Ya, jangan ibu ngasih tugas misalnya, kerjakan dong tugasku, aku nggak tahu, aku nggak paham. Jadi tidak ada upaya, tidak ada usaha supaya kalian paham itu bagaimana caranya. Langsung diserahkan kepada kawannya untuk memberikan tugasnya diselesaikan. Jadi nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus mandiri. Kemudian Al-Muhyi. Nah, contoh meneladani dari Al-Muhyi bagaimana? Menyayangi makhluk hidup seperti menyiramkan tanaman, Iya, betul sekali. Menyayangi makhluk hidup. Misalnya, ya, kalian memberi makan hewan. Kucing misalnya. Pernah nggak kalian memberi makan kucing? Pernah. Nah, itu adalah salah satu contoh kalian sudah meneladani sifat Allah, yaitu Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi. Nah, kemudian pernah menyiram tanaman tidak? Nah, jadi tanaman atau bunga yang ditanami sama orang tuanya yang telah layu, boleh kalian bantu untuk disiram supaya bisa hidup kembali. Jadi seperti itu. Kemudian Al-Mumit. Contoh dari Al-Mumit, cara meneladaninya. Nah, di sini. menyadari bahwa hidup di dunia sementara sehingga rajin beribadah, rajin sholat, Iya. hormat kepada Oke, bagus sekali. Nah, kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita supaya bisa beramal baik. Contohnya apa? Misalnya rajin beribadah. Rajin sholat nggak di sini? Mantap. Rajin ngaji nggak? Oke, mantap sekali, bagus. Insya Allah ini adalah anak-anak ibu yang soleh dan soleha semuanya. Amin. Yang terakhir, Asmaul Husna yang terakhir apa? Al-Ba'is. Nah, coba cara meneladani Al-Ba'is. Bagaimana? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya, coba Nang. Apa kira-kira? mengingat bahwa Allah akan membangkitkan kita di akhirat. Ya. Sehingga kita harus seperti Iya, oke. Mengingat dari Al-Ba'is ini, cara kita meneladaninya adalah kita harus percaya bahwa nanti Allah akan membangkitkan kita di alam akhirat, ya, sesuai dengan amal perbuatan kita. Ada lagi. Nah, kita harus mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi seperti itu salah satu contoh meneladaninya. Ini akan Ibu bagi, ini kelompok A, ya, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Nah, kalian mau bermain nggak? Mau. Sekarang Ibu ingin kita bermain kartu. Namanya adalah kartu Asmaul Husna. Nih,
Kartu Asmaul Husnanya sudah Ibu siapkan. Nah, ini sudah Ibu siapkan kartu Asmaul Husnanya ya. Jadi cara bermainnya bagaimana? Pertama, kalian harus menempelkan nanti sesuai dengan urutannya. Asmaul Husna berarti nama-nama ataupun sifat-sifat Allah. Kemudian untuk artinya kalian tempelkan pada artinya ya, disesuaikan ya. Kelompok B? Ya, silahkan kelompok B juga berbaris di sini, sesuaikan dengan kawannya. Kelompok C silahkan 3 orang. Untuk kelompok A silahkan ambil dulu kartunya. Kira-kira Asmaul Husna yang mana? Ya. Ya, kemudian artinya. Arti dari Al-Qawiyyu. Kelompok selanjutnya. Kemudian selanjutnya tulisan Arabnya. Selanjutnya Al-Muhyi. Selanjutnya lagi selanjutnya artinya, arti dari Al-Muhyi. Nah, itu kartunya tentang apa itu? Al-Mumit. Ini kita koreksi sama-sama. Apakah betul? Nah. Nah, ini dia dari kartu-kartu yang sudah dicocokkan oleh kawan-kawannya. Tepuk hebat dulu, tepuk hebat, 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 hebat. Kalian hebat. Oke, silakan duduk. Kita koreksi sama-sama. Nah, di sini dari yang sudah kelompok kalian cocokkan tadi. Yang pertama ini adalah Al-Qawiyyu. Ya, Al-Qawiyyu yang artinya adalah Maha Kuat. Betul nggak? Betul. Yang kedua? Artinya? Kemudian? Maha? Al-Mumit? Ibu bagikan tugas, mengerjakan tugas, siap dengan tugas LKPD-nya hari ini? Nah, jadi nanti kalian akan mengerjakan tugas di lembar kegiatan kalian, akan Ibu bagikan nanti. Nah, ada karena ini 3 kelompok, jadi ada 3 tugas yang Ibu beri. Cuma Ibu silahkan kalian memilih sendiri ya, kalian mau mengerjakan tugas yang mana kira-kira. Nah, untuk tugas yang pertama adalah kalian menuliskan 2 contoh cara meneladani Asmaul Husna. Dari ke-5 Asmaul Husna ini 1 contoh atau 2 contoh paling banyak. Kira-kira kelompok yang mana yang mau mengerjakan? Oke, berarti kelompok A. Silahkan, ini Ibu berikan ya lembar kerjanya. Silahkan nanti kalian tuliskan di sini ya. Nanti apa saja contoh keteladanan dari 5 Asmaul Husna yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tugas selanjutnya adalah kalian menuliskan 5 Asmaul Husna beserta artinya dan kalian sajikan dalam bentuk sebuah lagu. Siapa yang mau? Oke, kelompok B berarti mau dengan tugas menyajikannya dalam bentuk sebuah lagu. Silakan nih dikerjakan ya, kalian tulis dulu, isi dulu, silakan. Tugas berikutnya adalah Ibu sudah menyiapkan tulisan indah ya. Silahkan, kelompok mana yang mau kira-kira? Berarti kelompok C ya. Ya, jadi nanti ini tugasnya kalian warnai
sesuai dengan selera kalian. Mau seperti apa warnanya, warnai dengan rapi. Oke ya, ini Bu bagikan. Silahkan. Siapa yang mau nih? Yang mau mewarnainya? Oke, Bu berikan waktunya sekitar 5 menit. Silahkan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Setelah ini kalian nanti akan Ibu siapkan untuk presentasi ke depan. Kelompok yang sudah siap boleh tunjuk tangan nanti. Kalau mau maju duluan boleh. Kelompok manapun yang sudah merasa selesai dan mau tampil di depan untuk presentasi boleh, silahkan nanti maju ke depan. Ini silahkan kalian warnai dengan rapi-rapi ya. Sesuai dengan seleranya saja, maunya warna apa biar bagus kelihatannya. Nah ini silahkan ditulis ya artinya apa kira-kira Asmaul Husnanya. Yang pertama sampai yang terakhir ada 5 Asmaul Husna tadi, boleh kalian tuliskan. Kemudian kompak maunya lagu-lagu seperti apa. Ya. Kelompok yang sudah siap kira-kira yang udah selesai, kelompok mana dulu nih? Kelompok aku. Oke. Silakan, kalau kelompok A mau tampil, mau presentasi, silakan maju dulu ke depan. Nah, ini sambil kalian perhatikan ya, ini hasil presentasi dari kelompok A. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Nah, silakan. Jika memiliki kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Menggunakan kekuatan untuk menolong teman, bukan untuk memukul atau mengganggu. Ya, selanjutnya. Pendiri dalam mengerjakan tugas, tidak selalu bertanggung pada orang lain. Belajar disiplin mengatur waktu antara belajar bermain dan beribadah. Ya, selanjutnya lagi. Menyayangi makhluk hidup seperti menjaga tanaman dan hewan. Jaga kesehatan tubuh dengan makan bergizi. Ya. Menyadari bahwa hidup di dunia sementara sehingga rajin beribadah, rajin sholat, rajin beribadah, hormat kepada orang tua dan guru, mendoakan orang yang sudah meninggal. Iya, selanjutnya. Allah akan memberkati kita di akhirat. Kita harus berbuat baik, rajin belajar dan berusaha agar bangkit dari mana, serta tidak mudah berputus asa, tidak putus asa ketika gagal, selalu mencoba lagi. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Silakan duduk kelompok A. Jadi teman kalian tadi telah menuliskan ataupun menyebutkan 2 contoh cara meneladani Asmaul Husna ya. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi yang udah selesai? Kelompok B. Oke, mantap kelompok B. Silakan maju ke depan untuk presentasi dulu. Al-Qawiyyu Maha Kuat, Al-Qayyum Maha Berdiri Sendiri, Al-Muhyi Maha Menghidupkan, Al-Mumit Maha Mematikan, Al-Ba'is Maha Membangkitkan. Oke, tepuk tangan dulu. Biar lebih semangat, tidak mengantuk. Tepuk cinta lagi, ya. Tepuk cinta. Pertama, aku cinta pada Allah. Kedua, aku cinta Rasulullah. Ketiga, aku cinta pada ayah dan bunda, seikhlas saudara seagama. Yuk, silakan. Kelompok C sudah selesai? Ya, silakan maju ke depan. Al-Qawiyyu Maha Kuat. Mana kita mau lihat ya? Kawan-kawan juga mau lihat kan? Iya, Al-Qawiyyu Maha Kuat. Selanjutnya. Al-Qawiyyu Maha Berdiri Sendiri. Coba diginiin semua biar kawan-kawan yang lain bisa melihat. Yang ketiga. Al-Muhyi yang Maha Menghidupkan. Yang keempat. Iya. Oke, yang Maha Mematikan. Kemudian. Al-Ba'is yang Maha Membangkitkan. Coba lihatkan dulu sama kawannya. Bagus gak hasilnya? Oke, tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat.
Kelompok? Nah, kelompoknya silakan maju terlebih dahulu. Yang mana kira-kira? Sifat-sifat yang baik, betul nggak? Ternyata salah. Yang benar apa? Yang Oke, selanjutnya al-qawiyu artinya adalah maha kuat. Oke, betul sekali. Selanjutnya, yang dimaksud dengan al-muhyi adalah Allah yang maha menghidupkan. Oke. Selanjutnya, al-ba'is artinya yang maha membangkitkan. Kapan Allah membangkitkan semua makhluk? Di hari kiamat, betul nggak? Oke, betul. Yang terakhir, dari kelima Asmaul Husna yang dipelajari, mana yang menunjukkan Allah mengatur seluruh alam semesta? Al-Qayyum. Mari kita lihat. Iya, luar biasa sekali hasilnya. Tepuk tangan dulu. Silahkan duduk, Nak. Silahkan duduk. Jadi, Ibu ingin sampaikan kembali pembelajaran kita hari ini sangat luar biasa. Ibu rasa ya kalian sudah semangat. Jadi dari awal tadi kita pelajari Asmaul Husna. Yang mana Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini adalah ada 5. Kalian sudah tahu maknanya apa, kemudian apa-apa saja, kemudian bagaimana cara kita meneladaninya. Sudah kalian pahami, setidaknya tadi sudah kalian sebutkan apa-apa saja ketika presentasi ke depan. Nah, Ibu ingin bertanya, Nak, bagaimana hari ini perasaan kalian ketika mempelajari tema Asmaul Husna ini? Senang! Oke, senang ya? Senang! Paham nggak kira-kira? Oke, nah, untuk hari ini, karena semuanya pada hebat-hebat semua, jempol-jempol semua, Ibu suka sekali, luar biasa. Boleh nggak Ibu kasih reward dulu untuk setiap kelompoknya? Mau nggak? Oke, ini Ibu ada beberapa hadiah untuk kalian. Bu bagikan dulu ya. Ini untuk kelompok C. Silahkan. Ini kelompok B. Ini kelompok A. Untuk tugas selanjutnya, Asmaul Husna ini tidak hanya sampai di sini pelajarannya. Ibu ingin memberikan tugas selanjutnya ya. Tugas selanjutnya silahkan kalian cari Asmaul Husna yang selanjutnya ataupun nama-nama Allah yang lain dari 5 tadi yang kita pelajari, kan masih banyak kan? Ada 99. Sisanya kalian silahkan cari. Nanti di rumah tugasnya cari cara meneladaninya bagaimana, artinya apa. Ya. Alhamdulillah telah berakhir pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita tutup, marilah kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.